Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi matrikulasi, yaitu mengenai bentuk akar, ya. Bentuk akar seperti yang ada di handbook kalian, ya, yaitu bentuk akar. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Mengingat materi saat SD dulu, misalkan ini kalian akan mencari akar M, maka syaratnya M itu haruslah positif agar bisa terdefinisi, sebab bentuk akar itu adalah inverse dari bentuk kuadrat, ya. Kalian ingat, ya, 2 kuadrat itu sama dengan 2 kali 2, berarti sama dengan 4. Inversenya akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan 2. Nah, kenapa begitu? Karena ini merupakan inverse, ya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi yang disebut temanmu tadi, bahwa di sini akar pangkat 2 itu kanannya 2. Gitu ya. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sehingga inversenya, ya, kebalikannya, akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Itu, ya. Nah, kenapa ini sama dengan itu? Karena 2 pangkat 3 tadi sama dengan 8. Itu, ya. Nah, bagaimana dengan pendapat lain? Misalkan begini, min 2 pangkat 2 itu kan sama dengan min 2 kali min 2. Ini sama dengan 4 juga, ya. Maka akar pangkat 2 dari 4 itu jawabannya bisa juga min 2. Nah, kenapa? Karena itu tadi di atas tadi, ini, ya. Min 2 kali min 2 atau min 2 kuadrat itu sama dengan 4. Loh, mana yang betul kalau begitu? 2 atau min 2? Ketika ditanya akar pangkat 2 dari 4, atau biasa ditulis akar pangkat 4. Jadi khusus kalau akar pangkat 2, ininya nggak perlu ditulis, ya. Maka jawabannya ini ada 2. 2 atau min 2. Ya, jadi jawabannya ada 2. Ini 2 atau min 2. Itu, ya. Bagaimana dengan yang ini tadi? Nah, sekarang kalau misalkan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan berapa? Apakah ini bisa 2 atau bisa min 2 juga? Nah, kayak yang tadi di sini, ya. Jadi kalau 2 kuadrat, 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga akarnya 4, 2. Min 2 pangkat 2 itu juga 4. Ini. Sehingga akar 4 bisa juga min 2. Dalam hal ini, akar 4 itu ada 2 jawaban. Tetapi kalau 2 pangkat 3 di sini hasilnya 8, maka ini bacanya akar pangkat 3 dari 8, hasilnya 2. Nah, saya pindah di sini. Nah, apakah mungkin akar pangkat 3 itu sama dengan min 2? Maka ini harus kita buktikan dulu. Nah, kita kembalikan. Kalau dijawab misalkan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2, maka harus dibuktikan dulu, ya. Buktikan bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 8.
Nah, maka buktinya kita kalikan aja. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 buah. Ternyata hasilnya 8. Benar. Maka jawaban ini benar. Yes. Bagaimana dengan yang ini? Nah, seandainya akar pangkat 3 dari 8 itu min 2, maka harus dibuktikan ya, bahwa min 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 juga. Padahal gitu ya. Nah, padahal min 2 kali min 2 kali min 2. Min kali min ini positif ya. Tadi pelajaran yang tadi. Dikalikan min 2. Plus kali min hasilnya min. Ya, maka ini hasilnya min 8. Bukan 8 tapi minus 8. Nggak sama. Maka ini salah. Maka ini juga bukan jawabannya. Ya. Maka untuk akar pangkat 3 dari 8 itu jawabannya tunggal 2. Nah itu kalau kita mengingat kembali tentang definisi akar, bentuk akar. Itu adalah inverse dari bentuk kuadrat. Ya. Bagaimana dengan sifat-sifat operasional bentuk akar? Ya. Nah, sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, ini kalian perlu perhatikan. Ya. Untuk bentuk akar, yang pertama, kalau misalkan ini ada akar M ditambah atau dikurangi dengan akar N, ya, maka ini hanya bisa disederhanakan, hanya bisa dioperasikan, ya, dioperasikan saat bilangan M dan N ini dalam bentuk yang paling sederhana adalah sama. Maksudnya gimana, Bu? Contoh. Misalkan ya, yang pertama, akar 8 ditambah akar 2. Ini kan kayaknya nggak sama nih. Tapi yang akar 8 kita sederhanakan dulu. Menjadi 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. Ditambah yang kanan akar 2. Nah, akarnya 4 tadi itu adalah 2. Sedangkan yang ini tetap. Nah, ditambah lagi 1 buah akar 2. Nah, di sini bentuk akarnya hanya bisa dioperasikan. Nah, ini ya. Hanya bisa dioperasikan tambah atau kurang saat di sini ketika sudah disederhanakan ya, ketika sudah paling sederhana itu angkanya haruslah sama, di mana M sama dengan N. Ya, dalam bentuk yang paling sederhana. Itu. Contoh lagi, misalkan akar 27 ditambah di sini misalkan akar 3. Maka ini kamu sederhanakan dulu. 27 adalah 9 kali 3 ditambah akar 3. Akarnya 9 itu 3. Akarnya 3 tetap ditambah akar 3. Gitu. Ya. Nah, baru bisa dijumlah. Oh, ini sudah sama. 2 buah akar 2 ditambah akar 2. Hasilnya adalah 3 buah akar 2. Kalau di sini tadi, karena ini 27, 9 kali 3, akarnya 9 itu 3. Nah, maka di sini 3 akar 3 ditambah akar 3, hasilnya 4 akar 3. Ya, ini untuk mengoperasionalkan atau menyederhanakan bentuk akar. Ya, kalau dijumlah atau dikurangi. Nah, misalkan di sini contoh lagi.
Nah, misalkan di sini akar dari 64. Ya, akar dari 64. Ya. Kalau ini dikurangi misalkan ya. Dikurangi akar 2. Mana nih kok enggak bisa. Dikurangi misalkan 2 akar 2 misalkan ini. Nah, ini kamu sederhanakan dulu. Akarnya 8 berapa? Nah, ini harus disederhanakan. Nah, akarnya 64 itu sama dengan 8. Gitu ya. Dikurangi 2 akar 2. Nah, yang ini merupakan bilangan bulat, yang ini merupakan bentuk akar. Maka ini tidak bisa dioperasikan. Hasilnya gimana? Tetap. Nah, gitu. Ya. Contoh lagi, misalkan yang paling sederhana, akar 3 dikurangi akar 2. Oh, ini nggak bisa disederhanakan lagi ya. Baik akar 3 maupun akar 2 itu sudah paling sederhana. Maka nggak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya tetap akar 3 dikurangi akar 2. Itu untuk sifat yang pertama. Ya. Untuk sifat yang kedua, bagaimana seandainya ada perkalian? Ya. Kalau tadi ini sifat yang pertama ini tadi ya. Nah, ini ditambah sama dikurangi. Sekarang bagaimana kalau dikalikan? Ya. Nah, seandainya dikalikan, di sini ada misalkan akar M kali akar N. Maka karena ini akar pangkatnya sama, maka langsung akar M kali N. Kalau misalkan ada bilangan bulatnya kayak tadi, A akar M kali B akar N, maka yang bulat kalikan yang bulat. A kali B akar M kali N. Ya, ini dikalikan, boleh kasih gini, boleh. Contoh, misal ya, akar 3 kali akar 2, maka hasilnya akar 6. Misalkan ada angkanya 2 akar 5 kali 3 akar 2, maka yang bulat di depan kalikan 2 kali 3 itu 6. Akar 5 kali akar 2 itu akar 10. Itu untuk operasi perkalian. Bu, seandainya akar pangkatnya beda, ini akar pangkat 3 dari 3 ya. Kali akar pangkat 4 dari 2. Apakah ini juga sama dengan akar 6? Wah, salah. Ya. Kenapa? Karena ini enggak sama. Gitu. Sedangkan di sini tadi sama posisinya, akar pangkat 2. Gitu ya. Tapi misalkan di sini akar pangkat 3 dari 3 kali akar pangkat 3 dari 2, ini boleh ditulis akar pangkat 3 dari 6. Itu anak-anakku ya. Bagaimana dengan pembagian? Nah, pembagian mempunyai sifat yang hampir sama dengan perkalian ya. Nah, yang ketiga ini untuk operasi pembagian. Maka kalau ada akar M dibagi akar N, maka ini sama dengan akar M per N. Atau misalkan ada bilangannya A akar M dibagi B akar N, maka hasilnya adalah A per B akar dari M per N. Itu. Contoh, misalkan ya, akar di sini misalkan akar 54 dibagi akar 2. Maka jawabannya akar 54 per 2. 54 bagi 2, 27. Gitu ya. Nah, di sini tadi 9 kali 3 atau disederhanakan 3 akar 3.
Gitu. Ya. Misalkan, contoh lagi. Nah, ada angkanya misalkan ya. 6 akar 27 misalkan. Dibagi 2 akar 3. Maka ini boleh disederhanakan menjadi 6 dibagi 2 akar 27 dibagi 3. Yang ini nilainya sama dengan 3. Ya. Yang ini sama dengan 9. Akarnya 9 tadi 3 berarti sama dengan 9. Nah, itu anak-anakku sekalian ya. Jadi pada bentuk akar pertama kali saya ingatkan untuk bentuk akarnya. Jadi kalau hanya mencari akar nilai, jadi kalau kalian hendak mencari nilai nilai sebuah akar atau menarik akar ya, maka di sini dilihat dulu pokok pembahasannya. Gitu. Kalau hanya di sini hanya mencari nilainya saja, maka dikembalikan ke arti sesungguhnya dari bentuk akar. Bentuk akar itu adalah inverse dari kuadrat atau bentuk pangkat atau eksponen gitu ya. Karena merupakan kebalikan, maka ya harus dikembalikan. Gitu. 2 kuadrat 4, akarnya 4 berarti 2. Gitu ya. Dijawab min 2 juga benar. Gitu. Ya, ini kalau konteks pembicaraannya adalah mencari nilai sebuah akar, gitu ya. Nah, yang kita bahas pada handbook itu adalah sifat-sifat akar. Ya. Sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, di sini kurang. Sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, yang pertama, kalau penjumlahan atau pengurangan ya, plus atau min. Maka ini hanya bisa dioperasikan saat. Nah, ketika sudah paling sederhana, ininya harus sama. Nah, maksudnya ini tadi. Ini sudah akar 2, sudah akar 3, maka ini baru bisa ditambah atau dikurangi. Ya. Jadi akar 8-nya disederhanakan dulu. Akar 27-nya disederhanakan dulu. Oh kok sama? Bisa dijumlah. 2 buah akar 2 ditambah sebuah akar 2, 3 akar 3. 3 buah akar 3 ditambah sebuah akar 3 itu 4 akar 3. Ya. Nah, seandainya setelah disederhanakan ini ternyata menghasilkan M dan N tadi berbeda. Ini bulat. Ini bentuk akar. Ya nggak bisa, tetap. Atau sama-sama bentuk akar, tapi nggak bisa disederhanain lagi sudah. Tetap seperti ini, maka jawabannya ya ini sudah. Artinya tidak bisa disederhanakan lagi. Gitu ya. Bagaimana dengan bentuk perkalian? Nah, kalau bentuk perkalian, nih di sini sifatnya. Ya, kalau bentuk perkalian itu nggak harus sama MN-nya. Kayak penjumlahan pengurangan tadi bebas ini. Berapapun MN asal akar pangkatnya ini sama, maka bisa dikalikan yang di dalam tanda akar. Sedangkan kalau punya koefisien atau bilangan bulat, maka yang bulat A dan B dikalikan sesama bilangan bulat. Yang di dalam akar dikalikan sesama yang di dalam akar. Ini contohnya, akar 3 kali akar 2. Ini sama-sama akar pangkat 2 ya. Artinya kosong ini berarti akar pangkat 2 nih. Maka akar pangkat 6, akar dari 6. Misalkan 2 akar 5 kali 3 akar 2, ya yang bulat 2 kali 3 itu 6. Yang di dalam akar 5 kali 2 itu 10. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini akar pangkat 3 dari 3. Yang ini akar pangkat 4 dari 2. Apakah hasilnya kayak ini tadi 3 kali 2 6? Salah. Kenapa? Karena di sini akar pangkatnya berbeda. Gitu. Ya. Nah, kalau di sini akar pangkat 3 dari 3 kali akar pangkat 3 dari 2. Ini boleh dikalikan. 3 kali 2 itu 6. Tapi akarnya akar pangkat 3 sesuai tadi. Gitu ya, anak-anakku sekalian.
Untuk pembagian, nah identik dengan perkalian. Ini selama akar pangkatnya ini sama, maka yang di dalam akar itu bisa kamu bagikan. Gitu ya. Kalau ada bilangan bulatnya, maka yang bilangan bulat dibagi bilangan bulat, yang di dalam akar dibagi dalam akar. Contohnya ini tadi. Itu. Anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu video kali ini yang bisa kalian pakai untuk bahan matrikulasi materi yang kedua, yaitu mengenai bentuk akar ya. Maka Bu Tunis menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Ini salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya.